Pemirsa, kasus PMK di Jawa Timur ini masih masif terjadi. Kementerian Pertanian pun mendorong pembuatan vaksin PMK agar segera diselesaikan secepatnya agar bisa langsung diaplikasikan kepada hewan ternak. Bagaimana progresnya? Hal ini akan dibahas di Dialog Titik Tengah bersama saya, Fatma Ayu. Pusat Veteriner Farma atau Pusvetma, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian bergerak cepat dalam pembuatan vaksin penyakit mulut dan kuku. Vaksin PMK ini dibuat dari isolat virus PMK yang ada di Indonesia. Vaksin penyakit mulut dan kuku sebenarnya sudah berhasil dibuat oleh Pusvetma saat Indonesia dilanda wabah PMK pada tahun 1887. Vaksinasi massal buatan dalam negeri digencarkan sejak tahun 1974, membuat Indonesia bebas PMK pada tahun 1986. Pusvetma pun ingin mengulang kesuksesan tersebut dengan membuat vaksin PMK menggunakan isolat virus terbaru di Indonesia yang saat ini menyerang hewan ternak. Pusvetma membuat tim khusus yang bekerja cepat dan tepat agar vaksin segera dibuat dan bisa diproduksi massal secepatnya. Diketahui sebelumnya, selain PMK, Pusvetma juga telah berhasil membuat vaksin untuk hewan seperti flu burung, rabies, antraks, hingga serum convalescent African Swine Fever atau ASF demam babi. Jadi kami siap untuk memproduksi vaksin PMK dan ini akan mengukir sejarah yang dulu pernah Indonesia itu terjangkit penyakit ini dan alhamdulillah pada tahun 1986 dengan vaksin Pusvetma yang diproduksi oleh Pusvetma, Indonesia bisa dinyatakan bebas terhadap penyakit mulut dan kuku. Dan tahun 1990 oleh Badan Kesehatan Hewan Dunia (OIE) dinyatakanlah bebas terhadap penyakit mulut dan kuku. Pemirsa, Anda menyaksikan Dialog Titik Tengah kali ini membahas terkait dengan penanggulangan dan juga langkah cepat dalam menangani wabah PMK. Dan sudah hadir di studio Metro TV Jawa Timur ada Dr. Hewan Edi Budi Susila. Selamat siang, Dr. Edi. Selamat siang. Ya, Pak, ini berkaitan dengan PMK. Ini kan sebenarnya Indonesia bukan pertama kali begitu dalam wabah PMK ini ada di Indonesia. Sudah ada sejak tahun 1887 dan Indonesia sempat dinyatakan bebas pada tahun 1986 dan selang sekitar 36 tahun begitu ya Pak. Ini 2022 ada lagi begitu. Nah, vaksin pernah dibuat. Saat ini seperti apa vaksin yang terbaru di 2022 ini Pak? Jadi untuk Pusvetma memang pengalaman kita dalam pembebasan penyakit PMK tahun 83 sampai 86 kita melaksanakan vaksinasi massal menggunakan vaksin produk Pusvetma yang menggunakan isolat lokal karena memang sesuai dengan teori bahwa vaksinasi PMK ini menjadi salah satu kunci utama dalam pembebasan PMK dan tentunya untuk pembebasan penyakit PMK ini memerlukan vaksin yang cocok dengan virus yang ada di lapangan. Jadi pada waktu itu Pusvetma memproduksi vaksin menggunakan isolat lapang yang sesuai dengan virus yang berada di lapangan pada saat itu. Nah, untuk kejadian tahun 2022 ini Pusvetma sudah melaksanakan penelitian dan pengembangan terkait dengan pembuatan vaksin PMK ini sesuai dengan isolat yang ada di lapangan. Jadi sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Menteri Pertanian bahwa tanggal 9 Pusvetma sudah melakukan karakterisasi dan tanggal 10 serotype dari virus yang ada di lapangan itu sudah kita ketahui dan sudah sesuai dengan rekomendasi dari laboratorium referensi PMK yang ada di
London, bahwa isolatnya yang kita gunakan akan sama dengan isolat yang ada di lapangan. Oke, Pak, sebenarnya Indonesia juga sudah membuat vaksin PMK pada tahun 1980-an sampai 1986 ini sudah bebas karena vaksin sudah digencarkan begitu. Kenapa vaksin yang dulu ini tidak diaplikasikan ke penyakit PMK yang sekarang? Ini terkait dengan aturan dari OIE atau Badan Kesehatan Hewan Dunia bahwa memang di negara yang sudah bebas dari PMK itu tidak boleh ada vaksin. Dan juga tidak boleh menyimpan kandidat virus lagi yang sifatnya masih hidup karena kita tidak punya fasilitas BSL-4 untuk penyimpanan virus tersebut. Jadi untuk vaksin dan virus yang ada di Puskesmas pada waktu itu memang dihentikan dan virusnya sudah diinaktivasi. Sehingga untuk pembuatan vaksin yang sekarang ini tentunya akan berbeda dengan vaksin yang zaman dulu karena virus yang ada di lapangan yang sekarang ini mewabah di sekitar Jawa Timur itu secara serotipe sedikit berbeda. Jadi tipenya O, tetapi untuk serotipe ininya strainnya berbeda dengan yang dulu. Jadi ada perbedaan virus yang di lapangan sekarang dengan virus yang dulu, sehingga kita harus menggunakan vaksin yang baru dengan isolat lapangan yang baru. Oke, padahal dulu vaksin juga buatan Puskesmas sendiri ya Pak, ini nggak boleh ada vaksin ya Pak, sudah harus dihilangkan dan juga sudah harus dikirim ke Badan Kesehatan Hewan Dunia begitu. Jadi sama sekali tidak boleh ada vaksin maupun virus PMK, jadi tidak bisa dipelajari begitu Pak? Kalau secara literatur dan secara referensi itu bisa dipelajari karena referensinya kan mengacu pada satu referensi dari OIE, Badan Kesehatan Hewan Dunia, semua bisa dipelajari. Oke, tapi dari vaksin sendiri ini tidak ada, hanya catatan-catatannya saja yang pengetahuannya yang ada begitu ya Pak ya, berarti ya? Untuk vaksinnya sendiri, produknya maksudnya yang itu. Zaman dulu. Produk zaman dulu kan tentunya sudah kita tidak boleh simpan. Tidak boleh disimpan, itu adalah peraturan dari dunia begitu ya Pak. Oke, perkembangannya seperti apa, dan kita juga sudah terhubung dengan Dr. Hewan Aziz Daryanto selaku media veteriner Dinas Peternakan Kabupaten Jombang. Namun bagaimana keadaan kasus PMK yang saat ini terjadi di Jombang nantinya akan dibahas di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali usai jeda. Oke, sembari menyambung ke Dr. Aziz Daryanto selaku medik veteriner Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, saya ingin bertanya kepada Dr. Hewan Edi Budi Susila selaku Kepala Pusat Veteriner Farma atau Pusvetma. Nah, ini Dr. Edi berkaitan dengan kasus PMK yang dulu dan dengan sekarang ini strainnya berbeda. Perbedaannya seperti apa? Apakah yang saat ini lebih parah dibandingkan dengan tahun 1980-an dulu? Bukan strainnya, tapi serotype. Serotype, jadi ini kan kita mengacu pada genbank yang ada di Badan Kesehatan Hewan Dunia. Jadi memang serotype-nya ini berbeda dengan yang dulu ini, dan untuk sekarang ini serotype-nya kan istilahnya sebetulnya virus ini sudah mewabah di beberapa negara di sekitar Asia Tenggara dan juga India sampai ke Rusia. Jadi memang sekarang sedang mewabah gitu ya di sekeliling Indonesia. Jadi Indonesia bisa kena wabah itu memang salah satu resikonya seperti itu karena kita berbatasan langsung dengan negara yang belum bebas PMK, yaitu Malaysia salah satunya. Nah, dengan vaksin yang kita gunakan ini itu adalah vaksin yang memang harapannya ini bisa memenuhi untuk pencegahan penyakit PMK yang sekarang virusnya sedang berada mewabah di Indonesia saat ini. Memang berbeda dengan yang dulu. Oke, baik. Saya ke Dr. Hewan Aziz Daryanto selaku medik veteriner Dinas Peternakan Kabupaten Jombang. Selamat siang, Dokter. Selamat siang, Mbak Fatma. Ya, Dr. Aziz, ini berkaitan dengan kasus PMK yang ada di Kabupaten Jombang saat ini, sudah ada berapa hewan ternak yang terjangkit PMK nih, Dok? Jadi update PMK sampai dengan hari ini, tanggal 23 ini sudah ada kasus sejumlah 558 ekor
kasus PMK di ternak sapi, baik itu sapi potong maupun sapi perah. Kemudian dari sekian kasus itu, alhamdulillah sudah ada laporan kesembuhan sejumlah 167 ekor atau sekitar hampir 30%. Kemudian ada kasus kematian tercatat 11 ekor atau sekitar 2% dari kasus yang terjadi, dan ada 4 ekor yang dipotong paksa atau sekitar 1%. Jadi memang untuk tingkat kematian sangat kecil ya dok, 2% saja dari total ya, sesuai kasus yang dengan ada. literasi yang ada di literatur bahwa morbiditas atau tingkat kesakitan kasus PMK ini memang tinggi, bisa sampai 100% dari populasi kandang, tetapi angka kematiannya relatif rendah, di bawah 3%. Okay. Kasus-kasus kematian yang terjadi memang lebih banyak terjadi pada pedet, kemudian termasuk juga umur-umur sekitar di bawah 2 bulan yang masih belum makan. Itu yang riskan begitu ya dok ya? Ya, betul. Oke, dok, berkaitan dengan penanganan sendiri dari dinas setempat, apa yang dilakukan berkaitan dengan obat, vitamin, disinfektan, atau penutupan pasar dan lain sebagainya? Sementara ini sejak ada kasus di Jombang per tanggal 6 Mei 2022, kita sudah melakukan tindakan cepat, yaitu membentuk tim URC, unit pelayanan cepat untuk penanggulangan PMK ini, dengan mengakomodir semua laporan peternak yang terduga PMK. Kita tindak lanjuti ke lapangan untuk dilakukan pengobatan yang bersifat suportif maupun pengobatan yang bersifat simptomatis, termasuk pemberian antibiotik di dalamnya, karena memang kasus PMK ini banyak terdapat luka atau lesi lepuh di sekitar rongga mulut, kemudian juga teracak. Apakah tren kasusnya ini sudah menurun ataukah masih stabil ini, dokter? Kalau posisi Jombang saat ini, kejadian kasus di lapangan masih terus bermunculan, artinya belum menunjukkan tren penurunan. Oke, berarti masih stabil naik begitu ya, dok? Belum ada tanda-tanda penurunan? Terus terjadi, ya betul. Tetapi juga diimbangi dengan dari hasil pelaporan di lapangan, kesembuhan juga mengalami peningkatan juga. Oke, baik, saya beralih ke Dokter Edi. Dokter, ini berkaitan dengan penanganan yang saat ini dilakukan adalah dengan disinfektan, lalu juga pemberian vitamin dan juga obat-obatan. Nah, peran vaksin di sini untuk PMK sendiri seberapa efektifkah untuk menekan laju kasus PMK ini, Pak? Jadi untuk vaksin ini memang karena sifatnya dari PMK ini kita mirip-mirip seperti COVID itu ya. Jadi memang vaksin ini sebagai salah satu langkah untuk pengendalian sesuai dengan referensi ya, sesuai dengan referensi. Jadi harapannya nanti dengan vaksinasi secara massal ini kurang lebih 70-80% populasi hewan yang rentan atau hewan yang terkena PMK ini bisa divaksin, akan bisa menghentikan atau mengendalikan penyakit ini yang ada di lapangan. Tapi vaksin ini jika sudah jadi, apakah diberikan kepada hewan yang sehat atau yang sakit ini juga bisa diberikan vaksin? Lihat pola perkembangannya dari ini. Kalau secara referensi atau secara peraturan atau secara literasi itu memang vaksin hanya diberikan pada hewan yang sehat. Ya, untuk hewan yang sakit dan lain sebagainya itu kan ada treatment, ada pengobatan, ada proses untuk dia recovery untuk mengarah ke kesembuhan. Oke, targetnya kapan untuk vaksin ini akan selesai? Ini akan dibahas di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali usai jeda. Baik, saya langsung saja ke Dr. Aziz. Ini berkaitan dengan Jombang yang belum menutup akses jalan keluar masuk hewan ternak yang berpindah maupun yang keluar maupun masuk yang berada di area Jombang sendiri. Ini apakah ini juga dinyatakan bebas atau aman untuk PMK sendiri? Ini Dr. Aziz? Untuk pembatasan lalu lintas untuk daerah-daerah yang
desa, di sekup desa yang terkena itu kita sudah lakukan pembatasan, penutupan lalu lintas, tetapi di pasar hewan kita masih melakukan pembatasan. Pembatasan dalam artian operasional pasar tetap berjalan, akan tetapi dilakukan pemeriksaan kepada semua ternak yang masuk ke pasar hewan apabila terbukti berasal dari daerah yang lain yang tertular PMK dan ada dinyatakan gejala secara klinis, maka itu akan kita putar balikkan untuk kembali dibawa ke daerah asal. Ini kerjasama juga dengan aparat polsek sekitar pasar dan juga Koramil setempat. Oke, berarti pembatasan ini diberlakukan ya, Dok ya? Ya, sudah mulai sejak tanggal 6 kemarin ada kejadian di Jombang pertama kali, kita sudah lakukan langkah seperti itu, termasuk juga disinfektan, penyemprotan di area pasar, termasuk juga ternak yang masuk. Baik. Saya ke Dr. Edi, ini berkaitan dengan vaksin, ini targetnya seperti apa selesainya dari vaksin yang setelah dibuat? Ya, sekarang Puskesmas sedang melaksanakan pengembangan dan pengembangan ini kita karena memang vaksin yang untuk PMK ini menggunakan teknologi yang sedikit berbeda dengan vaksin-vaksin yang konvensional yang ada untuk produk istilahnya untuk vaksin yang digunakan di ternak, karena kita menggunakan vaksin dengan teknologi tissue culture atau kultur jaringan menggunakan sel gitu. Jadi ini sudah kita lakukan pembiayaan virus tersebut di dalam media kultur tadi, dan targetnya sekitar akhir Agustus kita bisa menghasilkan vaksin yang siap digunakan. Oke, akhir Agustus akan siap digunakan, dan ini rencananya seperti apa pendistribusiannya dan juga apakah gratis begitu ke masyarakat, apakah harus beli, bagaimana ini pemerintah? Ya, kalau untuk daerah yang dinyatakan wabah untuk vaksinasi ini gratis untuk masyarakat. Gratis ya? Dan akan diproduksi massal sebanyak-banyaknya atau seperti apa ini, Dok? Ya, konsepnya kita akan memproduksi vaksin ini sebanyak-banyaknya sesuai dengan target yang telah ditetapkan supaya kita bisa segera membebaskan Indonesia dari PMK lagi. Oke, adakah kendala, Dok, dalam pembuatan vaksin tersebut karena jangka waktunya ini masih harus segera dikejar begitu ya, harus cepat-cepat dan juga tepat, tidak boleh salah begitu. Ada kendala dalam pembuatannya nih, Dok? Jadi karena memang ini adalah vaksin yang menggunakan teknologi kultur jaringan, sehingga kita memang harus berhati-hati dalam mengkulturnya ini supaya dari proses produksinya nanti bisa berjalan dengan lancar. Jadi dari sisi volume maupun dari sisi target untuk produksi harus ditetapkan sesuai dengan target yang sudah ada. Gitu. Baik. Saya ke Dr. Aziz. Dokter, ini berkaitan di Jombang sendiri, pelindungan dari pemerintah bagi peternak yang sapinya terjangkit PMK ini seperti apa? Singkat saja, Dokter. Ya, perlindungan kepada peternak, setiap kali peternak yang melaporkan kasus, kita akan segera tindak lanjuti melalui tim reaksi cepat penanggulangan PMK. Termasuk harapan kita adalah ketersediaan vaksin yang dalam waktu dekat, semoga dengan adanya vaksin ini kita bisa aplikasikan ke lapangan untuk melindungi ternak-ternak kita yang ada di Jombang khususnya. Baik. Singkat saja, Dr. Edi, apa pesan Anda untuk masyarakat agar tetap tenang saat PMK ini mewabah lagi di Indonesia, dan bagaimana ini untuk dari pihak Puskesmas sendiri menjamin bahwa nantinya vaksin akan diedarkan dengan baik dan juga tepat begitu ke masyarakat? Ya, sesuai dengan apa yang sudah kita sampaikan dari Kementerian Pertanian bahwa memang sekarang ini kan wabah PMK itu sudah masuk di beberapa kabupaten yang ada di Jawa Timur dan juga ada di provinsi yang lain, salah satunya itu kami harapkan dari masyarakat untuk memang tetap tenang, karena dari dinas maupun dari Balai Besar Veteriner maupun Balai Veteriner sudah melaksanakan kegiatannya, sedang melakukan pengendalian wabah di lapangan, dan juga untuk ternak-ternak ini memang harus dibatasi mobilitas ternaknya supaya kejadian atau wabah PMK ini tidak menyebar ke tempat lain. Itu yang paling utama, dan mudah-mudahan nantinya dengan kita bisa memproduksi vaksin PMK produksi dalam negeri, berharap bahwa PMK ini bisa segera dikendalikan. Dan kami berharap kepada masyarakat bahwa memang sekarang ini ada beberapa statement yang kadang tidak cocok gitu ya, atau kurang benar terkait dengan produk-produk peternakan, bahwa produk peternakan ini yang
apa yang dihasilkan oleh ternak itu masih aman dikonsumsi dengan diolah dengan benar tentunya seperti itu. Jadi dan hewan yang terjangkit PMK ini adalah hewan yang mempunyai kuku belah atau berkuku genap, yaitu sapi, kambing, domba, babi, dan mungkin kalau yang hewan liar adalah semacam rusa atau jerapah. Jadi untuk kuda kemudian anjing itu sebetulnya tidak rentan terhadap PMK. Dan juga PMK ini tidak menular ke manusia, tidak bersifat zoonosis, sehingga untuk produk-produknya masih aman dikonsumsi. Jadi masyarakat jangan takut untuk makan daging dan juga mengkonsumsi susu, karena walaupun ada wabah PMK ini, konsumsi daging sapi maupun daging-daging yang lainnya ini masih tetap aman begitu, asal diolah dengan baik dan juga benar. Baik, terima kasih Pak Edi dan juga Dr. Edi dan juga Dr. Aziz untuk informasinya. Semoga vaksin ini bisa segera diselesaikan untuk menjawab tantangan dan juga wabah PMK ini segera sirna di Indonesia. Pemirsa, saya Fatma pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa, sehat selalu. Terima kasih, dokter.